Halo Kang Mas Bayu Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Selamat tahun baru 2022 dulu. Ini meskipun telat ya, ini adalah video pertama di tahun ini. Semoga apa yang dicita-citakan sama Kang Mas Bayu Tulur semuanya bisa terwujud tahun ini. Termasuk cita-citanya saya nih buat terus rajin bikin konten tentang perhotelan. Untuk jadi inspirasi lah kalau pengen banget nginep kali ini yang ada urusan di area UGM, UNY. Ini adalah hotel yang deket sama area-area kampus. Lokasinya strategis yaitu adalah Sagan Heritage Yogyakarta. Ini hotelnya murah banget, aku dapat di kisaran harga 100 ribuan. Begini areanya, kalau tadi udah di area parkir mobil, ini area parkir motor, ada parkir di basementnya. Ini kayaknya cukup untuk 50-an motor atau ya beberapa mobil bisa lah keluar masuk di parkir basement ini. Sagan Heritage Yogyakarta ini Kang Mas Bayu Tulur semuanya ada di Jalan Kartini nomor 4, kawasan Sagan, Gondokusuman, Terban, Jogja. Ada banyak pilihan kamar yang bisa Kang Mas Bayu pilih, mulai superior, ada deluxe, ada studio, family hingga corner suite. Kita langsung masuk ke kawasan lobby. Setelah dicek sama security suhu tubuh dan pakai hand sanitizer atau cuci tangan, ini kawasan lobbynya berasa kental dengan unsur-unsur nuansa Jawa, meskipun ada kayak nuansa kekinian gitu. Perabot dan juga furniture yang instagramable untuk kita foto-foto. Dan kawasan lobby ini juga jadi satu dengan banyak sekali area-area penting seperti area children playground. Ini lumayan luas banget kalau misalkan bawa anak kecil ketika lagi nunggu check-in begitu, bisa cobain bermain-main di children playground yang lumayan representatif dan juga aman ini untuk anak-anak ya. Jadi satu juga kawasan lobbynya dengan area restoran, dan ini saya bisa bilang luas banget. Untuk mekanisme check-in seperti biasa kita scan dulu aplikasi Peduli Lindungi. Udah gitu kita diharuskan mengisi data diri dan juga menyerahkan kopi ID, dan ada deposit untuk kunci 50.000. Ini kawasan restorannya lumayan cukup luas begitu. Ada angkringan juga kalau malam, dan untuk pagi apa ya, nyaman banget gitu restonya, nggak berasa desak-desakan. Meskipun waktu itu aku datang tuh lagi rame banget, meskipun aku nggak pakai sarapan sih, tapi ngelihat para pengunjung yang lagi sarapan gitu dengan nuansa restoran yang juga instagramable, kayaknya seru sekali nih kalau misalkan Kang Mas Bayu Tulur semuanya pilih reservasi kamar yang pakai sarapan. Karena kebetulan untuk kawasan restoran sendiri jadi satu dengan area kolam renang. Ini salah satu tujuan utama nih, apalagi musim penghujan, yang malas banget ya berenang, udah gitu kehujanan. Ini kolam renangnya indoor, lumayan luas begitu, kedalamannya sekitar 120 cm, jadi aman untuk anak-anak juga. Butuh pendampingan meskipun gak ada kolam renang untuk anak-anak sih, ini kayak kolam renangnya semuanya khusus dewasa, tapi enak sekali karena indoor. Kemudian airnya juga nggak begitu dingin banget, jadi pas banget kalau Kang Mas Bayu Tulur semuanya pengen banget berenang di hotel gitu tanpa gangguan cuaca. Ini bisa. Ini sayang sekali ada ayunan tapi lagi nggak bisa dipakai ayunannya, karena justru ayunan ini nih yang instagramable banget kalau dipakai ketika kita datang di kolam renang Sagan Heritage Hotel Yogyakarta. Ini beberapa peraturannya, dibuka dari jam 6 pagi sampai 8 malam, dan meskipun nggak ada yang jaga gitu ya atau lifeguardnya, jadi kita kudu hati-hati. Ya udah terima kunci, kita langsung menuju ke kamar. Ini liftnya lucu banget, beda gitu sama pencetan di lift kayak biasanya. Ini jalan menuju ke kamar. Untuk penerangannya sih kayak temaram dan enak begitu, berasa nuansanya tenang meskipun ada keramaian begitu ya. Waktu aku check ini bareng sama rombongan tapi nggak berasa rame gitu, dan kamarnya juga lumayan kedap, kita nggak bisa denger apa-apa sih. Anak-anak teriak aja yang biasanya denger dari kamar sebelah, waktu aku nginep di sini tuh nggak berasa kedenger. Waktu itu aku check in di kamar 309. Ini tipe kamarnya adalah studio, ada di lantai 3, dan emang sih dari luar tuh emang kelihatan hotelnya kecil ya, tapi ternyata begitu kita masuk, wah luas banget kayak begini. Menuju ke kamar studio 309, dan aku sempet takjub ya karena ngelihat di review-review orang, aku sempet lihat kamar studio itu nggak ada jendelanya, tapi ternyata ketika aku check in di kamar 309, ketika udah langsung buka pakai kunci,
ternyata ada jendelanya. Kayak gini nih, kondisi kamar tipe studio di nomor 309. Kamarnya sih nggak terlalu besar ya, karena tipikal studio tuh berasa kayak tipikal kamar anak kosan 4x4 mungkin ya. Ini begitu kita masuk langsung ketemu sama bed yang ini comfy banget, queen bed ukuran 160 kalau nggak 140. Ini empuk banget begitu, dan di kiri kanan udah ada meja tapi nggak disediakan kertas atau alat tulis ya untuk kita kayak nulis-nulis, tapi ini udah representatif kalau kita berencana kerja dari hotel begitu. Ini AC-nya juga kebetulan tepat ada di sebelah kepala, jadi dinginnya berasa di kamar studio ini. Ini pintu tadi, dan ini dia televisi yang lumayan gede juga dan langganan Kvision ya, jadi HBO itu ada, dan di samping TV-TV lokal juga ada, dan ini nggak ada semut-semut di TV, aman untuk gambarnya. Kita disediain juga storage ini kalau misalkan Kamas Bayu Dulur semuanya bawa koper gitu, dan udah disediain juga sendal. Ini ada 2 buah, kemudian storage-nya juga lumayan gede, dan untuk lemarinya nih Kamas Bayu Dulur semuanya ketanem ternyata di tembok, dilengkapi juga dengan hanger 2 buah, jadi kayaknya komplit ya. Di sisi kiri ini ada kursi, kemudian ada meja rias juga, dimana meja riasnya udah komplit ya Kang Mas Bayu, karena kamar studio ini nggak boleh ngerokok, jadi emang nggak boleh ada vape atau ngerokok. Dilengkapi juga sama ini nih, ada gula pasir, ada kopi, ada teh juga, kemudian air minum refillnya tuh ada 2 buah yang gratis, ada tisu, ada telepon juga kalau mau nelpon ke reception, sama ada buku untuk kita room dining. Ini untuk kawasan kamar tipe studio yang aku kaget ketika aku udah hopeless banget nggak bakal dapet jendela, tapi ternyata ada jendela. Lumayan ya bisa ngelihat meskipun pemandangannya cuma genteng. Ini kalau nggak salah genteng bagian basement deh kalau nggak salah. Begitu overall tipikal untuk kamar tipe studio. Selama aku nginep di sini sih Jogja lagi dingin banget, lagi mendung, kemudian malamnya juga sempat hujan parah, jadi nyaman menginap di kamar tipe studio di Sagan Heritage Yogyakarta dengan harga yang murah banget. Ini termasuk ya, meskipun aku sempat lihat juga harganya ada di kisaran 90.000 kalau lagi promo, tapi lumayan 100 ribuan kehitungnya murah ya. Apalagi dengan kamar yang representatif banget, kamarnya comfy, kasur oke, ini juga ada pencahayaan juga dari luar, jadi kayaknya cocok sekali kalau Kamas Bayu Dulur semuanya nginep di Jogja ke Sagan Heritage aja. Kita melipir sekarang ke kawasan paling penting juga untuk kalau kita nginep di hotel adalah kamar mandinya. Ini aku bisa bilang kamar mandinya minimalis tapi lumayan representatif. Ini untuk showernya, bahkan beberapa aku pernah tahu kalau kamar tipe superior aja udah pakai bathtub, harganya 100-200 ribuan loh. Jadi kalau lagi promo silahkan bisa rajin searching. Dilengkapi sama handuk 2 buah, warna handuknya coklat, jadi ini meminimalisir kotor ya. Kemudian untuk klosetnya juga udah model yang eco washer, nggak pakai semprotan untuk kita cebok. Kemudian di depan kloset udah disediain wastafel kalau kita mau cuci-cuci muka, ada amenitiesnya 2 buah pasta gigi, alat untuk sikat gigi juga, ada sabun batang dan juga shampoo cair yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada kaca lumayan gede kalau kita mau ngaca-ngaca abis mandi. Ini untuk pembuangannya, dan yang unik adalah ini nih, lantainya. Nah ini miring ke arah pembuangan air, dan ini jadi nggak mungkin becek-becekan kalau kita misalkan keluar, mengingat nah ini nih showernya tuh udah ada yang di pinggir sebelah pintu, jadi kayaknya nggak bakal becek hingga keluar. Dan untuk showernya sendiri airnya lumayan anget, tapi nggak cenderung yang anget banget ya. Segitu dulu ya Kang Mas Bayu Dulur semuanya, salah satu rekomendasiku menginap di Sagan Heritage Yogyakarta. Kolam renangnya indoor, jadi ini solusi utama kalau misal pengen banget berenang di hotel di musim penghujan, nggak terganggu dengan hujan. Ini Sagan Heritage Yogyakarta bisa dipilih, apalagi lokasinya juga strategis, nggak ada di pinggir jalan utama, jadi tetap berasa tenang. Hotelnya juga representatif, harganya murah. Semoga Kang Mas Bayu semuanya bisa nginep di Sagan Heritage Jogja dengan harga sama kayak aku ya, atau syukur-syukur bisa lebih murah. Segini dulu ya.
cerita perjalananku di Sagan Heritage Yogyakarta. Sampai ketemu di Nginep Series berikutnya.